Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Khalifah, NPM 0320011172 dari kelas L dengan program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS kelas 5 semester 2 dengan modul pembelajaran SAFI atau somatik, audio, visual, dan intelektual. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Tadi sebelum ke sekolah ada yang belum sarapan? Ada, Bu. Kenapa belum sarapan? Tidak sempat makan, Bu. Aduh, harusnya sebelum ke sekolah itu sarapan dulu ya agar menerima pembelajarannya itu siap. Oke? Iya, Bu. Oke. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita baca doa dulu terlebih dahulu. Satu orang yang pimpin. Kamu yang di depan silakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Proklamasi Kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajarannya kita ada dua. Yang pertama dapat mengetahui makna dari proklamasi. Yang kedua dapat mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Oke, kita ambil dulu di poin pertama, yaitu makna proklamasi. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Soekarno dan Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejarah mencatat puncak perjuangan bangsa adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Detik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Sebelum masuk ada beberapa poin yang termaksud dalam makna dari proklamasi kemerdekaan. Sebelum itu, Ibu mau tanya, di sini sudah hafal teks proklamasi? Kamu bisa? Oke, coba hafalkan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, adapun proklamasi kemerdekaan ini mengandung makna antara lain. Yang pertama, berdirinya negara Republik Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Yang keempat, berlakunya tata hukum Indonesia. Yang kelima, dihapusnya tata hukum kolonial.
Bisa, Bu. Bisa. Oke. Satu orang saya minta baca ulang makna dari proklamasi kemerdekaan. Yang di depan silakan baca ulang. Apa saja sih makna dari proklamasi kemerdekaan? 1. Berdirinya negara Republik Indonesia. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. 4. Berlakunya tata hukum Indonesia. Dihapuskannya tata hukum kolonial. 6. Bangsa Indonesia menyusun pemerintahan. Oke. Sampai di sini untuk yang poin pertama bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa kita hapus dulu ya. Iya. Selanjutnya kita masuk di poin terakhir atau poin kedua, yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Jadi tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi sini saya menjelaskan ada 4 tokoh. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga Ahmad Subarjo. Dan yang keempat dan terakhir yaitu Fatmawati Soekarno. Oke. Bisa diperhatikan anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita jelaskan dulu satu persatu dari riwayat hidup Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno adalah proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Pada tahun 1925, beliau menempatkan pendidikannya di Technische Hogere School atau THS di Belanda. Beliau mendapatkan gelar insinyur. Pada masa penjajahan Belanda, Soekarno aktif dalam berbagai organisasi, antara lain yang pertama ada PNI atau Partai Nasional Indonesia dan Partindo atau Partai Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno diangkat sebagai Ketua Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, Penasehat Jawa PKI, anggota BPUPKI dan PKI. Didampingi oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, Soekarno menyusun naskah proklamasi setelah diganti oleh Sayuti Malik. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Masuknya di poin kedua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Anak-anak sekalian ada yang saya jelaskan singkat riwayat hidupnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Hatta memperoleh gelar doktorandus di bidang ekonomi dari Hogere School HHS Belanda pada tahun 1932. Dengan bekal pendidikannya, Hatta memperoleh pendidikan koperasi di tanah air, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ya, jadi pada masa penjajahan Belanda, Hatta merupakan tokoh yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang mulai berkuasa di Indonesia, Hatta menjadi pimpinan Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, anggota BPUPKI, dan Wakil Ketua PKI. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Hatta dan Soekarno menandatangani dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hatta kemudian dipilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Pada tahun 1949, Hatta memimpin delegasi
Negeri Belanda. Hasil konferensi itu adalah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam poin ketiga dari Ahmad Subarjo. Ada yang tahu juga riwayat hidup singkatnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Ahmad Subarjo atau Mr. Ahmad Subarjo Dejojo Diantoro lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Setelah lulus dari HBS Sekolah Menengah Atas di Jakarta pada tahun 1007, kemudian memperoleh gelar Master in the disingkat MR atau disebut juga Sarjana Hukum atau SMA pada tahun 1933 dari Universitas London atau Belanda. Oke, jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Ahmad Subarjo diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Ia memperoleh gelar profesor dalam bidang sejarah konstitusi dan diplomasi Republik Indonesia dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 15 Desember tahun 1978. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, selanjutnya di poin terakhir ada Fatmawati Soekarno. Jadi riwayat hidup dari Fatmawati Soekarno adalah Fatmawati adalah istri Presiden Soekarno. Ibu Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Februari tahun 1923. Pada saat menjelang proklamasi, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Bendera itulah yang dikibarkan pada saat pembacaan proklamasi. Bendera merah putih yang dijahitnya telah berkibar di bumi Pertiwi dan menjadi kenangan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ibu Fatmawati wafat pada tanggal 14 Mei tahun 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Oke, paham dari keempat ini, anak-anak? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk di poin kedua, yaitu menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan. Ada yang tahu bagaimana cara kita untuk menghargai jasa-jasa para tokoh kemerdekaan? Tidak ada, Bu. Oke, dijelaskan ya. Ya, Ini bisa dihapus? bisa. Oke. Oke, jadi ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan atau tokoh-tokoh kemerdekaan. Misalnya yang pertama, sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk mengisi kemerdekaan. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Oke, jadi yang pertama itu sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk mengisi kemerdekaan. Contohnya seperti kita belajar dengan rajin dan giat serta bersikap dan berperilaku yang baik. Yang kedua, ikut serta memperingati Hari Besar Nasional.
Misalnya seperti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, selanjutnya yang ketiga, membantu orang tua di rumah. Yang keempat, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu kegiatan. Disiplin dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang kelima, menjaga nama baik para tokoh kemerdekaan. Dan yang terakhir dan yang keenam yaitu mendoakan para tokoh kemerdekaan. Oke, anak-anak di sini bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, kita baca sama-sama ya. Ya. Jadi ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa-jasa para tokoh kemerdekaan atau para pahlawan. Yaitu yang pertama, sebagai pelajar wajib melanjutkan perjuangan para tokoh untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, ikut serta memperingati Hari Besar Nasional. Yang ketiga, membantu orang tua di rumah. Yang keempat, disiplin dalam melaksanakan sesuatu kegiatan atau segala kegiatan. Yang kelima, menjaga nama baik para tokoh kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah mendoakan para tokoh kemerdekaan. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah paham, sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih tugas ya, yang Ya. akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya ada 2 nomor. Setuju? Setuju. Oke. Ibu akan tuliskan soalnya. Dan ini Ibu akan ambil nilainya ya. Ya. Yang pertama, jelaskan makna proklamasi. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya. Dan minggu depan dikumpul dan Ibu akan ambil nilainya. Ya. Oke. Mungkin sekian pertemuan Ibu pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.